Pernahkah kalian memperhatikan barisan semut yang berjalan rapi, membawa remah roti di dapur kalian? Atau digigit semut merah yang menggigit dengan rasa sakit yang luar biasa? Mungkin sebagian dari kita hanya menganggap semut sebagai pengganggu. Tapi, tahukah kalian, di balik tubuhnya yang kecil, ternyata semut punya dunia yang sangat luar biasa besar. Hari ini, kita akan mengupas habis kehidupan semut. Mulai dari siapa mereka, bagaimana sejarah panjangnya di bumi ini, bagaimana mereka berkembang biak, apa dampaknya bagi kita, hingga peran penting mereka yang sering terlupakan. Bersiaplah kalian semua, karena perjalanan kita kali ini akan membuat kita semua melihat semut dengan cara yang benar-benar berbeda. Jumlah total semut di bumi ini diperkirakan mencapai 20 kuadriliun ekor. Itu artinya, jika semua semut di bumi ini dikumpulkan, maka berat total tubuh mereka bisa lebih besar dibandingkan seluruh manusia di planet ini. Bayangkan, hewan mungil yang sering kita injak tanpa sengaja ini, ternyata jumlahnya jauh lebih banyak daripada bintang di galaksi kita. Lebih menariknya lagi, semut ini bisa diibaratkan sebagai insinyur mini. Karena semut dapat membangun kota bawah tanah dengan sistem ventilasi. Semut juga dapat membuat ruang penyimpanan makanan, bahkan jalur transportasi. Seolah-olah mereka punya arsitek, insinyur, tentara, dan pekerja bangunan sendiri. Semua itu dilakukan tanpa sekolah, tanpa mesin, hanya dengan insting dan kerjasama. Bukankah itu luar biasa? Semut adalah serangga sosial dari keluarga Formicidae, bagian dari ordo Hymenoptera yang juga mencakup lebah dan tawon. Ciri khas tubuh semut adalah adanya pinggang ramping. Itulah yang membedakan mereka dari serangga lain. Tapi, jangan salah, meskipun tubuhnya kecil dan ramping, kekuatan semut sangatlah kuat dan luar biasa. Semut mampu mengangkat benda yang beratnya 50 kali lipat lebih berat dari tubuh mereka sendiri. Bayangkan, jika manusia memiliki kekuatan yang sama. Itu sama saja dengan kita bisa mengangkat mobil hanya dengan satu tangan. Ada ribuan spesies semut di dunia. Tapi beberapa di antaranya terkenal karena sifat yang unik. Yang pertama adalah semut peluru dari Amerika Selatan. Semut peluru adalah semut yang gigitannya dianggap paling menyakitkan di dunia. Bahkan lebih sakit dibandingkan dengan sengatan tawon atau lebah. Yang kedua adalah semut rangrang dari Asia Tenggara. Semut ini bisa menjahit daun dengan larvanya untuk membangun sarang. Yang ketiga adalah semut pemotong daun dari Amerika Tengah. Semut ini terkenal karena membawa potongan daun besar ke sarang. Kemudian daun tersebut akan ditanami jamur sebagai sumber makanan. Kemudian yang terakhir adalah semut tentara. Semut tentara suka membentuk barisan raksasa dan melahap semua hewan kecil yang menghalangi jalan mereka.
Setiap spesies mempunyai keunikannya tersendiri. Tapi semua semut mempunyai satu kesamaan, yaitu hidup dalam koloni dengan pembagian tugas yang sangat jelas. Semut adalah makhluk purba. Fosil semut pertama ditemukan di dalam batu ember yang berusia lebih dari 100 juta tahun. Artinya, semut sudah ada sejak zaman dinosaurus. Mereka berhasil bertahan dari berbagai bencana alam, termasuk kepunahan besar yang memusnahkan hewan-hewan raksasa. Dalam berbagai budaya, semut punya tempat khusus. Di Yunani kuno, semut dikagumi karena kerja keras dan perilaku disiplin mereka. Di dalam tradisi Jawa, semut sering dianggap hewan yang penuh kesabaran dan kesetiaan. Bahkan dalam kitab-kitab suci, semut disebut sebagai makhluk kecil yang penuh hikmah. Penelitian modern juga semakin membuka rahasia kehidupan semut. Para ilmuwan menemukan bahwa cara semut berkomunikasi dengan feromon menginspirasi algoritma komputer. Bahkan ada teknologi yang bernama Uncolony Optimization yang dipakai untuk mencari jalur tercepat di dalam jaringan. Hal ini meniru cara semut untuk menemukan jalan menuju makanan. Dengan kata lain, semut bukan hanya bagian dari sejarah alam, tapi semut juga ikut dalam memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Semut mengalami metamorfosis sempurna. Mulai dari telur ke larva, kemudian dari larva ke pupa, hingga dari pupa ke dewasa. Telur berukuran sangat kecil, biasanya dirawat dengan hati-hati oleh semut pekerja. Larva berbentuk seperti ulat kecil tanpa kaki, yang sepenuhnya bergantung pada makanan yang diberikan. Ketika di tahap pupa, tubuh semut mulai terbentuk, mirip kepompong pada kupu-kupu. Di tahap dewasa, lahirlah semut pekerja, prajurit, atau ratu. Yang menarik, masa depan seekor semut akan ditentukan sejak dini. Jika larva diberi makanan khusus, ia bisa tumbuh menjadi ratu yang akan memimpin koloni. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pekerja biasa. Ini seperti sistem kasta yang ditentukan dari makanan. Di dalam koloni semut, ada beberapa peran penting mereka dalam mengatur sistemnya. Dimulai dari ratu semut. Ratu semut adalah satu-satunya semut yang bertugas bertelur. Ia bisa hidup hingga 20 tahun. Kemudian, ada semut pekerja. Semut pekerja adalah semut betina yang mandul. Ia bertugas mencari makan, merawat larva, dan membangun sarang. Kemudian selanjutnya, ada semut prajurit. Semut prajurit adalah semut yang memiliki tubuh lebih besar dari koloni semut pekerja. Ia punya rahang yang kuat untuk melindungi koloni dari ancaman pada saat bertugas mengumpulkan makanan. Dan yang terakhir yaitu ada semut jantan. Semut jantan adalah semut yang tugasnya hanya satu, yaitu mengawini semut ratu. Lalu ia akan mati tak lama setelahnya. Kehidupan semut adalah gambaran kerjasama tanpa pamrih, di mana setiap individu
berkorban untuk kepentingan koloni. Semut punya dua sisi yang menguntungkan dan yang merugikan. Pertama-tama kita akan bahas dulu yang menguntungkan. Semut membantu proses dekomposisi dengan memakan bangkai. Semut juga menggemburkan tanah sehingga lebih subur untuk tanaman. Semut juga membantu mengendalikan populasi serangga hama. Semut juga menjadi inspirasi penelitian dalam ilmu komputer, biologi, bahkan robotika. Semut api bisa menggigit dengan rasa sakit yang luar biasa. Semut carpenter bisa merusak struktur kayu rumah. Dan yang terakhir, koloni besar semut bisa menyerang tanaman di perkebunan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, keberadaan semut lebih banyak memberi manfaat daripada kerugian. Bayangkan bumi tanpa semut. Sampah organik akan menumpuk lebih lama, tanah jadi kurang subur, dan banyak hewan pemangsa kehilangan sumber makanan. Peran penting semut antara lain, sebagai pengurai, mereka mempercepat pembusukan dan menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai penjaga ekosistem, banyak tumbuhan bergantung pada semut untuk melindungi diri dari hama. Sebagai arsitek tanah, lubang-lubang semut membuat tanah lebih gembur dan kaya oksigen. Dan yang terakhir, sebagai bagian rantai makanan, burung, reptil, hingga mamalia kecil bergantung pada semut sebagai makanan utama. Jika semut punah, keseimbangan ekosistem akan goyah. Kita mungkin tidak menyadari peran mereka setiap hari. Akan tetapi, dunia ini tak akan sama tanpa pasukan kecil tersebut. Sobat sejenak alam kita, dari perjalanan panjang kita hari ini, kita belajar bahwa semut bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah simbol kerja keras, persatuan, dan ketekunan. Semut kecil mampu menciptakan kerajaan besar, bertahan jutaan tahun, dan menjaga bumi agar tetap seimbang. Semut mengajarkan kita bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan. Tak peduli sekecil apapun peran kita, jika dilakukan bersama, hasilnya akan luar biasa. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita bersama semut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus bisa menghadirkan cerita menarik tentang alam dan makhluk-makhluk luar biasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.